Anggap saja ini dimulai dengan sebuah telepon. Suara di seberang garis terdengar tegang, hampir berbisik. Itu adalah kontak lama saya, seseorang yang telah bekerja di lembaga internasional selama puluhan tahun dan mengetahui banyak hal yang tidak terungkap. JJ, katanya, kamu perlu melihat apa yang baru saja disetujui dalam pertemuan puncak Amerika Latin tentang identitas digital. Baca perjanjian Cartagena. Lalu buka Alkitabmu. Kitab Daniel, pasal 7 dan Wahyu 13. Cukup, selidiki sendiri, dan klik. Percakapan berakhir tiba-tiba meninggalkan saya sendiri di kamar hotel di Buenos Aires pada September 2025. Di luar jendela, kota hidup seperti biasa, tetapi saya merasakan getaran itu, getaran yang dikenal setiap jurnalis saat mereka menyentuh sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Saya adalah seorang yang selalu penasaran. Selama lebih dari 5 dekade, saya mengikuti perasaan ini, menggali di balik versi resmi. Jadi saya lakukan apa yang disarankan. Saya duduk dengan laptop dan secangkir kopi, mulai menyelami dunia dokumen resmi yang membosankan tentang Sistem Identitas Digital Terpadu Amerika Latin atau SLID. Awalnya, yang saya temukan hanyalah siaran pers kering, penuh jargon birokratis tentang modernisasi dan inklusi keuangan, bahasa yang sengaja dibuat membosankan agar tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya menghubungi sumber, mengumpulkan dokumen yang tidak dipublikasikan, dan apa yang akhirnya saya temukan, itu membuat saya terdiam cukup lama, menatap layar kosong. Sesuatu yang sangat besar sedang dipersiapkan, dan yang paling mencengangkan, cetak birunya sepertinya telah ditulis berabad-abad yang lalu. Hasil penyelidikan saya mengarah ke satu dokumen, Perjanjian Cartagena untuk Integrasi Digital Amerika Latin. Ditandatangani pada Juli 2024 oleh 18 negara, dari Meksiko hingga Argentina. Dokumen ini dianggap sebagai sekadar kemajuan administratif. Tapi ketika saya membaca lampiran teknisnya, kata-kata yang kering itu mulai menunjukkan wujudnya yang sebenarnya. Ini bukan tentang memperbarui kartu identitas. Ini tentang menciptakan satu sistem tunggal yang terhubung. Identitas digital biometrik wajib, wajah, sidik jari, yang terhubung dengan mata uang digital bank sentral, yang kemudian menjadi satu-satunya kunci untuk mengakses segala hal. Layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, bahkan mungkin pekerjaan. Satu identitas untuk mengatur semuanya. Dan inilah yang membuat darah saya dingin. Sistem ini persis seperti yang digambarkan dalam kitab suci dengan ketepatan yang menakutkan. Mari kita buka kitab itu. Dalam kitab Daniel ditulis ribuan tahun lalu tentang sebuah kerajaan yang akan mengubah waktu dan hukum. Bukankah itu yang dilakukan oleh sistem digital yang mendefinisikan ulang cara kita berinteraksi dengan negara dan satu sama lain? Namun, yang lebih langsung adalah Wahyu 13. Bacalah ayat 14-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tidak dapat membeli atau menjual. Selama berabad-abad, orang membayangkan ini sebagai mantra atau tato mistis. Tetapi sekarang, pada tahun 2025, kita mengerti. Ini bukan sihir, ini adalah teknologi. Ini adalah sistem yang menghubungkan identitas biometrik Anda dengan kemampuan Anda untuk bertransaksi. Jika Anda tidak ada di dalam sistem, Anda secara efektif tidak dapat membeli atau menjual dalam masyarakat modern. Saat saya duduk di sana, menyatukan potongan-potongan ini, satu pertanyaan membakar dalam pikiran saya. Bagaimana mungkin sebuah nubuatan kuno bisa menggambarkan teknologi digital abad ke-21 dengan detail seperti ini? Dan yang lebih penting, mengapa hampir tidak ada media besar yang meliput perjanjian yang akan mengubah hidup 500 juta orang ini? Seolah-olah ada yang ingin ini diterapkan dalam keheningan sebelum siapapun sempat bertanya. Jadi bagaimana sebenarnya sistem yang menyerupai nubuatan kuno ini bekerja? Ini bukan hanya tentang kartu ID digital.
Ini tentang 3 pilar yang saling terkait, dan ketika digabungkan, mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Pilar pertama, identitas biometrik wajib. Ini adalah fondasinya. Bukan sekadar foto dan nama, tetapi pindaian wajah, sidik jari, pola iris mata Anda, disimpan dalam database terpusat. Di Brasil yang menjadi model untuk sistem ini, 150 juta orang telah terdaftar dalam sistem seperti ini hanya dalam 2 tahun. Bayangkan itu di seluruh Amerika Latin. Pilar kedua, mata uang digital bank sentral, CBDC. Disinilah konsep tidak dapat membeli atau menjual menjadi nyata. Saya berbicara dengan seorang ahli keuangan yang pernah bekerja untuk IMF. Dia menjelaskan perbedaan kritis. Uang digital hari ini, transfer bank, e-wallet, berbeda dengan CBDC. CBDC dapat diprogram. Artinya, bank sentral atau pemerintah dapat menetapkan aturan langsung ke dalam kode uang itu sendiri. Uang Anda bisa kedaluarsa jika tidak dibelanjakan, bisa dibatasi hanya untuk merchant tertentu, atau diblokir berdasarkan lokasi atau perilaku Anda. Ini adalah kendali mutlak atas setiap transaksi tanpa perlu perintah pengadilan. Pilar ketiga, gerbang akses tunggal. Identitas dan uang digital Anda kemudian menjadi satu-satunya kunci untuk membuka semua layanan penting, kesehatan, transportasi, subsidi, bahkan pekerjaan. Ketiga pilar ini yang sedang dibangun di bawah payung SLED akan sepenuhnya aktif pada Juni 2027. Hanya kurang dari 2 tahun dari sekarang, dan meskipun terdengar sukarela, kenyataannya pahit. Cobalah hidup dalam masyarakat modern tanpa akses ke perbankan, kesehatan, atau kemampuan untuk menerima gaji. Pilihannya menjadi ilusi. Salah satu sumber saya, seorang programmer yang muak dengan proyek-proyek serupa, memberi saya analogi yang mengena. Sistem seperti ini tidak netral. Otoritarianisme tertanam dalam desain dasarnya. Bukan berarti sistem ini bisa disalahgunakan, tetapi sistem ini dibangun untuk memungkinkan pengawasan dan kendali terpusat dari awal. Inilah yang membuat saya terjaga di malam hari. Ini bukan teori konspirasi yang samar. Ini adalah spesifikasi teknis, kontrak yang ditandatangani, infrastruktur yang sedang dipasang, dan desainnya persis seperti yang diperlukan untuk memenuhi nubuatan Wahyu 13:17. Sebuah sistem yang memberikan kekuatan untuk memutuskan secara algoritmik siapa yang boleh berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Dan pertanyaan besarnya adalah, mengapa terburu-buru? Mengapa tenggat waktu yang begitu agresif untuk perubahan masif seperti ini? Seorang sumber di dalam lembaga keuangan internasional berbisik kepada saya, rasanya seperti ada tenggat waktu akhir yang tidak kita ketahui. Seperti ada kebutuhan untuk semua ini beroperasi penuh sebelum sesuatu terjadi. Melihat sistem teknis yang begitu invasif ini, muncul pertanyaan politik yang lebih besar, mungkin lebih membingungkan daripada teknologinya sendiri. Bagaimana mungkin 18 negara yang berbeda ini menyetujuinya? Ini bukan pertanyaan kecil. Saya telah meliput Amerika Latin seumur hidup saya. Wilayah ini terkenal dengan perpecahannya. Brasil berbahasa Portugis, yang lain berbahasa Spanyol. Ada persaingan bersejarah, perang perbatasan kuno, dan perbedaan ideologis yang mendalam. Membuat Chili dan Venezuela setuju pada sesuatu itu sulit. Membuat Argentina dan Brasil sepakat butuh keajaiban, tapi membuat Meksiko di bawah pemerintahan sayap kanan, Brasil di bawah Lula, Argentina di bawah Milei, Kolombia di bawah Petro, semua dengan agenda yang bertolak belakang, untuk menandatangani perjanjian yang sama, hampir tanpa debat publik. Itu bukan sekadar tidak biasa, itu tidak alami. Saya ingat percakapan tahun 2016 dengan seorang diplomat Meksiko yang sudah pensiun. Dia tertawa lelah dan berkata, menyatukan Amerika Latin dalam keputusan penting itu seperti mengarahkan orkestra di mana setiap musisi memainkan partitur yang berbeda. Dia benar, tapi dengan SLED, semua 18 musisi ini tiba-tiba memainkan simfoni yang sama dengan presisi mutlak. Tidak ada penolakan, tidak ada negosiasi alot yang biasa terjadi, seolah-olah semua pemerintah ini tiba-tiba berbagi satu pikiran
satu tujuan yang sama. Dan inilah yang mengingatkan saya pada bagian lain dari kitab suci yang selalu terasa metaforis bagi saya sampai sekarang. Wahyu 17:12-13 menggambarkan 10 raja yang menerima kekuasaan untuk 1 jam bersama dengan binatang itu. Ayat itu berkata, mereka seia sekata dan mereka memberikan kekuatan dan kuasa mereka kepada binatang itu. Seia sekata, satu tujuan, 10 penguasa, atau dalam kasus SLID, 10 ekonomi terkuat yang duduk di Dewan Pengawas Sistem, yang secara misterius menyelaraskan keinginan mereka dan menyerahkan kedaulatan mereka kepada sebuah sistem terpusat. Apakah ini kebetulan? Mungkin, tapi setelah setengah abad menyelidiki pola-pola tersembunyi, saya belajar bahwa ketika kebetulan bertumpuk dengan presisi seperti ini, kita harus memperhatikan. Ini bukan tentang angka 10 yang pas, tapi tentang pola. Negara-negara yang secara historis terpecah tiba-tiba bersatu dengan mudah untuk mengadopsi sebuah struktur yang memberikan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada sebuah sistem teknis. Itu adalah pola yang aneh dan mengganggu. Ini menimbulkan dugaan yang lebih gelap. Apakah SLID bukan inisiatif lokal, tetapi sebuah pilot project yang didiktekan dari tempat yang lebih tinggi? Apakah tekanan yang dirasakan oleh para teknokrat itu berasal dari kewajiban perjanjian yang bahkan tidak kita ketahui? Kesepakatan yang mustahil ini mulai terlihat seperti bagian dari rencana yang jauh lebih besar, sebuah panggung yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu atau seseorang untuk mengambil alih. Melihat sistem teknis yang begitu invasif ini, muncul pertanyaan politik yang lebih besar. Mungkin lebih membingungkan daripada teknologinya sendiri. Bagaimana mungkin 18 negara yang berbeda ini menyetujuinya? Ini bukan pertanyaan kecil. Saya telah meliput Amerika Latin seumur hidup saya. Wilayah ini terkenal dengan perpecahannya. Brasil berbahasa Portugis, yang lain berbahasa Spanyol. Ada persaingan bersejarah, perang perbatasan kuno, dan perbedaan ideologis yang mendalam. Membuat Chili dan Venezuela setuju pada sesuatu itu sulit. Membuat Argentina dan Brasil sepakat butuh keajaiban. Tapi membuat Meksiko di bawah pemerintahan sayap kanan, Brasil di bawah Lula, Argentina di bawah Milei, Kolombia di bawah Petro, semua dengan agenda yang bertolak belakang, untuk menandatangani perjanjian yang sama, hampir tanpa debat publik. Itu bukan sekadar tidak biasa. Itu tidak alami. Saya ingat percakapan tahun 2016 dengan seorang diplomat Meksiko yang sudah pensiun. Dia tertawa lelah dan berkata, menyatukan Amerika Latin dalam keputusan penting itu seperti mengarahkan orkestra di mana setiap musisi memainkan partitur yang berbeda. Dia benar, tapi dengan SLID, semua 18 musisi ini tiba-tiba memainkan simfoni yang sama dengan presisi mutlak. Tidak ada penolakan. Tidak ada negosiasi alot yang biasa terjadi, seolah-olah semua pemerintah ini tiba-tiba berbagi satu pikiran, satu tujuan yang sama, dan inilah yang mengingatkan saya pada bagian lain dari kitab suci yang selalu terasa metaforis bagi saya, sampai sekarang. Wahyu 17:12-13 menggambarkan 10 raja yang menerima kekuasaan untuk 1 jam bersama dengan binatang itu. Ayat itu berkata, mereka seia sekata dan mereka memberikan kekuatan dan kuasa mereka kepada binatang itu. Seia sekata. Satu tujuan, 10 penguasa, atau dalam kasus SLID, 10 ekonomi terkuat yang duduk di Dewan Pengawas Sistem, yang secara misterius menyelaraskan keinginan mereka dan menyerahkan kedaulatan mereka kepada sebuah sistem terpusat. Apakah ini kebetulan? Mungkin. Tapi setelah setengah abad menyelidiki pola-pola tersembunyi, saya belajar bahwa ketika kebetulan bertumpuk dengan presisi seperti ini, kita harus memperhatikan. Ini bukan tentang angka 10 yang pas, tapi tentang pola. Negara-negara yang secara historis terpecah tiba-tiba bersatu dengan mudah untuk mengadopsi sebuah struktur yang memberikan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada sebuah sistem teknis. Itu adalah pola yang aneh dan mengganggu. Ini menimbulkan dugaan yang lebih gelap. Apakah SLID bukan inisiatif lokal, tetapi sebuah pilot project yang didiktekan dari tempat yang lebih tinggi?
Apakah tekanan yang dirasakan oleh para teknokrat itu berasal dari kewajiban perjanjian yang bahkan tidak kita ketahui? Kesepakatan yang mustahil ini mulai terlihat seperti bagian dari rencana yang jauh lebih besar, sebuah panggung yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu atau seseorang untuk mengambil alih. Menyadari semua ini bisa sangat mematahkan semangat. Rasanya seperti kita hanya menunggu, pasif, menonton panggung untuk sebuah tirani baru sedang dipasang. Tapi disinilah saya harus berbagi wahyu terakhir, bagian terpenting dari semua yang telah saya pelajari. Dan ini adalah pesan harapan, bukan keputusasaan. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, saya berbicara dengan seorang teolog Brasil yang telah mempelajari nubuatan selama 40 tahun. Saya menunjukkan semua dokumen, garis waktu, koneksi. Dia diam untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata sesuatu yang mengubah perspektif saya sepenuhnya. JJ, katanya dengan tenang, apa yang sedang dibangun ini bukanlah tanda binatang itu sendiri. Ini adalah infrastrukturnya, panggungnya. Cetak biru untuk sistem kendali ekonomi total yang dinubuatkan dalam wahyu. Tapi elemen terpenting, penyembahan, pilihan spiritual sadar untuk menyangkal Tuhan dan mengikuti antikristus, itu masih belum ada. Dia menjelaskan, ketika tanda itu akhirnya datang dalam bentuk nubuatan yang lengkap, itu akan menjadi pilihan yang jelas dan sadar, bukan hanya sekadar memindai wajah Anda untuk membeli roti. Itu akan menjadi sebuah pernyataan loyalitas. Dan tidak ada sistem seberapa canggih pun yang dapat memaksa jiwa manusia untuk menyembah. Itu adalah wilayah kebebasan terakhir yang tak tersentuh. Jadi, apa artinya ini bagi kita sekarang? Pertama, pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang Anda tahu apa yang sedang terjadi. Anda dapat melihat pola-pola itu. Anda tidak akan tertipu oleh kata-kata nyaman dan aman. Bagikan pengetahuan ini. Kedua, persiapkan diri Anda secara spiritual, bukan hanya secara fisik. Jika kita memasuki masa ujian, akar iman yang dalam, doa dan komunitas akan menjadi benteng yang tidak dapat dihancurkan oleh algoritma apapun. Ketiga, pertahankan kemanusiaan Anda. Sistem ini ingin mengurangi kita menjadi data dan transaksi. Lawanlah dengan hubungan tatap muka, belas kasihan, seni, dan segala sesuatu yang membuat kita benar-benar manusia. Ada perlawanan yang tumbuh, komunitas adat, kelompok gereja, pengacara hak asasi manusia, mereka semua menyuarakan keprihatinan. Mereka adalah tanda bahwa ruh manusia untuk merdeka belum padam. Di akhir investigasi panjang saya mengunjungi sebuah kapel kecil. Saya duduk dalam keheningan, kewalahan oleh semua yang telah saya lihat. Dan di sana muncul ketenangan yang jernih. Memahami kebenaran ini adalah sebuah keistimewaan. Ini adalah panggilan untuk tetap waspada, untuk berpegang pada apa yang benar, dan yang terpenting, untuk berharap. Karena nubuatan tidak berakhir dengan binatang yang berkuasa, itu berakhir dengan binatang yang dikalahkan. Itu berakhir dengan pemulihan, keadilan, dan cahaya yang mengusir kegelapan untuk selamanya. Kita mungkin melihat infrastruktur untuk pengendalian sedang dibangun, tetapi itu berarti kita juga semakin dekat dengan penggenapan akhir dari semua janji. Jadi, teman-teman, jawaban atas pertanyaan awal kita adalah, ya, apa yang terjadi di Amerika Latin ada di dalam Alkitab. Pola-pola itu nyata dan mengganggu, tapi cerita lengkapnya bukan tentang kekalahan kita. Ini tentang kemenangan akhir dari terang atas kegelapan. Tetaplah waspada, tetaplah berakar, tetaplah manusiawi, dan di atas segalanya, tetaplah penuh harapan. Karena pengharapan kita tidak didasarkan pada keadaan dunia, tetapi pada janji yang lebih tinggi, janji bahwa tidak ada sistem buatan manusia yang dapat menguasai jiwa yang bebas, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang